Republik Indonesia menyampaikan bahwa kita harus mampu mewujudkan pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ada 4 fokus program utama pemerintah yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada sidang kabinet pada tanggal 2 Desember 2024, yaitu yang pertama adalah swasembada pangan, kemudian yang kedua adalah tentang makan bergizi, ketahanan energi atau biofuel, serta yang terakhir adalah hilirisasi. Kementerian Pertanian mulai tahun 2025 fokus pada beberapa program pengungkit utama, yaitu cetak sawah, optimalisasi lahan, pompanisasi, peningkatan potensi tanaman dengan Kementerian PU, dan pengembangan padi gogo sebagai perluasan areal tanam baru. Terdapat 8 kunci utama yang telah dilakukan oleh Kementan mewujudkan swasembada pangan. Yang pertama yaitu ketersediaan sarana irigasi, ketersediaan benih, ketersediaan pupuk, 4 program tumpang sisip padi gogo pada lahan kelapa sawit, kemudian cetak sawah, serap gabah oleh Bulog dengan target 3 juta ton setara beras, dan yang ketujuh pengawalan TNI, dan kedelapan adalah pengawalan oleh Polri. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan 8 kunci utama tersebut, maka langkah awal pertama yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama Kementerian PU adalah melakukan revitalisasi sistem irigasi yang berpotensi akan melayani irigasi hingga 400.000 hektar. Dengan revitalisasi ini, maka IP kita diharapkan meningkat dari IP 100 menjadi IP 300. Kedua, dukungan benih unggul yang disediakan dari penugasan BUMN, ID Food sebesar 10%, dan dari produsen swasta sebesar 90%. Kemudian yang ketiga, alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2024 ditambah dari 4,73 ton menjadi 9,55 juta ton, sehingga tidak ada lagi masalah ketersediaan pupuk di lapangan. Pemerintah juga telah melakukan penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi dan memperpendek rantai penyaluran dari Kementan, kemudian PIHC, langsung ke Gaboktan, pengecer, dan berikutnya adalah ke petani. Kemudian keempat, pengembangan padi gogo pada wilayah lahan perhutani dan kerjasama swasta. Yang kelima, cetak sawah di Kalimantan Tengah dan lokasi lain seperti Maroke, Papua Selatan, Kalimantan Selatan, dan lain-lain. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut, potensi produksi telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan data KSA BPS, potensi luas panen padi pada Supron 1, yaitu Januari-April 2025, diperkirakan 4,56 juta hektar, setara 13,95 juta ton beras. Nah, ini tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Dan potensi total produksi beras Januari sampai Juli tahun 2025 sebesar 21,76 juta ton atau naik 14,93% dibandingkan total produksi beras 2024 yang sebesar 18,93 juta ton pada periode yang sama. Dan bahkan lembaga Amerika Serikat mengakui lompatan produksi beras Indonesia ini. Yang keenam, dengan peningkatan produksi tersebut, maka fokus pemerintah saat ini adalah bagaimana memperkuat cadangan beras melalui penyerapan gabah setara beras oleh Perum Bulog. Kemudian serapan Bulog saat ini lebih dari 2.000%, dan saat ini serapan di Bulog telah mencapai 2,5 juta ton. Secara kumulatif, stok beras nasional mencapai 4 juta ton lebih dan akan terus bertambah. Tertinggi sejak 57 tahun terakhir dan sepenuhnya berasal dari produksi dalam negeri tanpa adanya impor. Ketujuh dan kedelapan, bahwa operasional dalam mencapai target produksi dan serapan gabah setara beras tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Pertanian, tetapi juga kehadiran TNI dan Polri
dalam pengawalan swasembada pangan ini membantu dalam implementasi di lapangan. Bapak Ibu yang kami hormati, swasembada pangan bukan hanya sebuah cita-cita, tapi juga merupakan keharusan strategis bagi ketahanan daerah dan bangsa. Maka oleh karena itu diperlukan komitmen bersama untuk meningkatkan produksi pangan, melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan memperkuat kemandirian petani. Dalam rangka mendorong kebijakan satu komando hulu hilir pertanian dan guna mendukung percepatan swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah memprakarsai dan berperan aktif dalam penyusunan regulasi antara lain Perpres 6 tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi, Inpres nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, Inpres nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan yang pada hari ini kita laksanakan sosialisasinya. Kemudian Inpres nomor 6 tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah. Kemudian selanjutnya Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Inpres nomor 14 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional, serta pedoman umum pertanian modern berbasis tanaman padi. Melalui Perpres nomor 6 tahun 2025, BUMN Pupuk bertanggung jawab penuh terhadap penyaluran pupuk bersubsidi ke titik serah, yakni Gapoktan, Pokdakan, pengecer, dan atau koperasi yang bergerak di bidang usaha di bidang penyaluran pupuk. Nah, hal ini berbeda dengan mekanisme distribusi sebelumnya yang harus melibatkan 4 lini distribusi untuk mendukung swasembada gula nasional. Saat ini juga telah disiapkan penambahan jenis pupuk ZA untuk petani tebu rakyat. Melalui Inpres nomor 2 tahun 2025 dapat dilakukan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan jaringan irigasi tersier yang merupakan kewenangan Kementerian Pertanian, serta fasilitasi irigasi dilakukan untuk mendukung optimalisasi lahan atau OPLA melalui kegiatan peningkatan rehabilitasi saluran utama, baik primer dan sekunder, saluran tersier yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian, serta pembangunan jaringan irigasi air tanah atau JIAT. Melalui Inpres nomor 3 tahun 2025, penyuluh pertanian SN dapat dialihkan ke Kementerian Pertanian sehingga sepenuhnya bekinerja untuk memenuhi target swasembada pangan melalui pendampingan dan pengawalan luas tambah tanam reguler, optimasi lahan, cetak sawah rakyat, luas tanam padi lahan kering, kemudian Brigade Pangan dan Koperasi Desa Merah Putih. Melalui Inpres nomor 6 tahun 2025, pengadaan beras dalam negeri juga dapat dioptimalkan sehingga cadangan beras pemerintah tembus lebih dari 4 juta ton. Dan saat ini ditambah lagi dengan target 1 juta ton sampai dengan tahun 2025. Melalui Inpres nomor 9 tahun 2025, koperasi di sektor pertanian bertransformasi menjadi koperasi desa kelurahan Merah Putih. Sehingga ke depan berperan sebagai distributor sarana produksi, baik benih, pupuk, dan obat-obatan, kemudian juga sebagai pengecer bahan pangan pokok, penyedia modal usaha, akses pasar dan usaha pengolahan hasil pertanian, dan fasilitasi gudang penyimpanan komoditas atau cold storage. Melalui Inpres nomor 14 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional, dilakukan upaya percepatan penyelesaian kendala dan permasalahan dalam percetakan sawah. Selanjutnya, melalui pedoman umum pertanian modern berbasis tanaman padi, terbentuk Brigade Pangan yang mampu mendorong transformasi modernisasi pertanian dan target luas tambah tanam tercapai melalui program optimalisasi lahan dan cetak sawah rakyat, sehingga swasembada pangan dapat terwujud kurang dari 3 tahun. Kementerian Pertanian juga terus berupaya melakukan pengandalian alih fungsi lahan pertanian guna mendukung swasembada pangan
Kemudian luas baku sawah tahun 2024 mengalami penurunan dari 79 seluas 79.607 hektar. Adapun total penetapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau PLP 2B secara nasional kurang lebih 8,73 juta hektar. Untuk itu Kementerian Pertanian melalui surat edaran Bapak Menteri Pertanian terus mendorong komitmen dan pemerintah daerah kabupaten kota serta provinsi dalam penetapan dan perlindungan LP2B melalui peraturan daerah dalam rencana R. Bapak Ibu yang berbahagia, saya meyakini dengan saling bergandengan tangan, saling sinergi, dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta stakeholder seperti badan usaha milik negara bidang pangan, termasuk aparat penegak hukum, maka peningkatan produksi pertanian dapat meningkat dan target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat segera terwujud. Demikian beberapa hal secara singkat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.